Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali akan belajar tentang mengenal jaringan komputer. Kali ini kita belajar tentang topologi jaringan komputer. Apa itu topologi? Topologi adalah suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Ada 3 jenis topologi yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah topologi bus, topologi token ring, dan topologi star. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, topologi bus. Topologi yang hanya menggunakan satu jalur kabel sebagai media transmisi. Kalian bisa lihat gambar berikut ini, animasi berikut ini. Jadi, hanya menggunakan satu kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Keuntungannya adalah yang pertama, hemat kabel karena hanya menggunakan satu jalur kabel. Kemudian instalasi atau pemasangannya lebih mudah. Namun ada kerugiannya, yaitu lalu lintas komunikasi padat. Ya, karena kabelnya dipakai bersama-sama. Kemudian harus memakai penguat sinyal apabila jarak terlalu jauh. Jadi jika menghubungkan komputer satu dengan komputer lain terlalu jauh, harus memakai penguat sinyal. Yang ketiga, sulit untuk mendeteksi jika terdapat kesalahan atau kerusakan. Jadi ketika ada kerusakan di dalam suatu jaringan ini, kita nggak tahu, sulit. Kita harus cek satu-satu mana yang menjadi trouble atau masalahnya. Yang kedua adalah topologi token ring. Seperti ini ilustrasinya, yaitu cara menghubungkan komputer di mana salah satu komputer dihubungkan dengan komputer yang ada di depan dan di belakangnya sehingga membentuk lingkaran atau ring. Contohnya lihat ini, komputer 1, 6, dan 2 saling berhubungan. Komputer 6, 1, dan 5 saling berhubungan. Jadi dia berhubungannya hanya dengan komputer di depan dan komputer di belakangnya. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya adalah pertama, sama seperti topologi bus. Topologi ini hemat kabel. Kemudian sambungan point to point dapat mengurangi terjadinya transmission error. Yang ketiga, kegagalan koneksi akibat gangguan dari media dapat diatasi lewat jalur lain yang masih terhubung. Jadi misalnya dari printer ke komputer yang di bawah ini ada masalah, dia bisa pakai jalur atas lain yang melawan arah jarum jam. Jadi masih bisa terkoneksi gitu. Ada alternatif lain. Namun kerugiannya adalah pertama, pengembangan jaringan kurang fleksibel. Yang kedua, sulit mendeteksi jika terjadi kesalahan atau kerusakan, sama seperti tadi ya dengan topologi bus. Jadi ketika ada kerusakan nih, kerusakannya di mana nih? Harus dicek satu-satu. Yang ketiga, transfer data lambat jika melalui banyak komputer. Ya, misalnya printer ini mau ke file server, jadi dia harus melewati komputer lain untuk transfer data. Kemudian yang ketiga, topologi selanjutnya adalah topologi star. Lihat seperti ini ilustrasinya. Jadi ini ada komputer, ada server, dan dia dihubungkan oleh switch atau hub. Nah, topologi ini kontrolnya terpusat, jadi kontrolnya oleh si switch atau hub. Semua link harus melewati ke semua klien yang dipilihnya. Jadi klien itu yang terhubung dengan hub atau switch. Keuntungannya apa sih? Yang pertama, lebih mudah dalam pengelolaan jaringan karena kontrol jaringan terpusat. Jadi dipusatkan oleh si hub. Kedua, pengembangan jaringan paling fleksibel, jadi mudah mau buat koneksi baru, ya tinggal hubungkan ke hub aja. Ingat ya, pelajaran sebelumnya hub itu bisa sampai 48 lubang. Ketiga, kemudahan dalam mendeteksi apabila terjadi kesalahan atau kerusakan. Jadi kalau misalnya printernya nggak nyala, ya sudah, berarti memang ada koneksi antara hub dan printer ini, kabelnya atau rusak atau bagaimana.
Keempat, pemasangan atau perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Ya, karena setiap klien terhubung langsung terhadap hub, tidak komputer dengan komputer. Nah, kerugiannya apa? Pertama, kabel yang digunakan banyak. Yang kedua, jika hub rusak, jadi sebagai kontrolnya rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Jadi ketika hubnya rusak, semuanya pasti akan berdampak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal komunikasi data. Apa sih komunikasi data? Bagaimana ya cara kalau misalnya kita punya dua perangkat bisa saling terhubung? Terus, apa aja sih jenis komunikasi data dan komponennya? Yuk kita pelajari. Pertama, pengertian komunikasi data. Apa sih itu? Adalah proses komunikasi yang secara khusus untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima melalui suatu media transmisi. Ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi data. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Jadi harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau telepon, ya harus ke A, ya harus sampai ke A gitu. Yang kedua, akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Keterlambatan dikirimnya data, maka tidak akan jadi berguna. Kemudian jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Jadi, contoh, misalnya ada paket video yang dikirim setiap 3D milisecond. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3D milisecond dan yang lainnya delay 4D milisecond, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Yang kedua, jenis dan model komunikasi data. Ada infrastruktur terestrial dan ada juga yang melalui satelit. Infrastruktur terestrial karakternya adalah pertama, akses menggunakan media kabel dan nirkabel. Nirkabel itu artinya tanpa kabel. Yang kedua, butuh biaya yang tinggi untuk membangun struktur. Yang ketiga, jika menggunakan kabel, kapasitas bandwidth terbatas, tetapi sinyal cukup kuat karena tidak dipengaruhi oleh cuaca. Sedangkan komunikasi data melalui satelit mampu menjangkau sebuah lokasi yang tersembunyi karena cakupan wilayah lebih luas. Kedua, butuh waktu lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Karena kan dikirim dulu ke satelit. Jadi dari pengirim, kirim ke satelit, satelit mengirimkan ke penerima. Yang ketiga, adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari. Bagaimana sebenarnya proses dan model komunikasi data itu? Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya harus ada minimal 3 unsur utama sistem, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Secara sederhana, proses komunikasi data dapat digambarkan dengan bagan atau diagram alur berikut ini. Jadi kita lihat ya, ini ada sumber, kirim ke pemancar, pemancar kirim sistem transmisi, kemudian ke penerima, kemudian ke tujuan. Jadi ini contoh, sumber itu contohnya workstation, pemancar dan penerima bisa berupa modem, contohnya ya. Sistem transmisi itu jaringan telepon publik, tujuan itu contohnya server. Kita bahas satu-satu sumber data. Sumber data adalah perangkat yang dapat menerima input data dan bertugas mengirimkan data tersebut. Sumber data biasanya dilengkapi dengan transmitter. Jadi yang contoh sumber data bisa telepon, faksimial, bisa juga personal komputer. Kemudian transmitter. Transmitter adalah alat yang akan mengubah data yang dikirimkan oleh perangkat sumber ke dalam bentuk sinyal analog
agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu yang selanjutnya akan disalurkan ke perangkat penerima. Contoh transmitter adalah modem. Unsur utama ketiga dalam proses komunikasi data adalah sistem transmisi. Berfungsi membawa sinyal dari transmitter ke penerima. Sistem ini dapat berupa jalur tunggal dan jalur kompleks. Bedanya apa? Jalur tunggal hanya menggunakan satu media dalam satu segmen jaringan untuk menghubungkan jalur antara sumber dan penerima. Sedangkan jalur kompleks menggunakan suatu sistem untuk menghubungkan sumber dan penerima. Dalam sistem transmisi, data-data dapat disalurkan melalui 3 media, yaitu koper media. Koper media adalah jenis media transmisi yang menggunakan tembaga sebagai bahan utama. Data yang dikirimkan melalui koper ini memiliki bentuk berupa sinyal-sinyal listrik digital. Yang kedua, optical media, atau yang lebih dikenal dengan nama serat optik, merupakan media transmisi yang berbahan dasar kaca dengan ukuran yang sangat kecil dan data yang disalurkan berupa cahaya, misalnya laser atau inframerah. Yang ketiga, wireless media, atau media tanpa kabel, menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi untuk menyalurkan data. Biasanya gelombang elektromagnetik yang digunakan memiliki frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Unsur selanjutnya dalam proses komunikasi data adalah penerima. Penerima adalah alat yang menerima sinyal dari sistem transmisi ke tujuan. Contohnya adalah PC, telepon, dan televisi. Yang terakhir adalah destination atau tujuan. Oleh perangkat tujuan, informasi akan diubah ke bentuk semula sesuai dengan apa yang dikirimkan sumber. Apa saja sih komponen yang terdapat dalam komunikasi data? Berikut adalah komponen-komponen komunikasi yang penting dalam komunikasi data. Pertama, pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Yang kedua, pengirim adalah alat yang mengirimkan data berupa komputer, workstation, dan alat-alat lainnya seperti handphone, smartphone, video kamera, dan yang sejenisnya. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah alat yang menerima data, bisa juga berupa komputer, handphone, video kamera, dan sejenisnya. Yang keempat, media pengiriman adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk dikirim lagi menjadi data. Yang terakhir adalah protokol. Protokol apa sih? Seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung, tapi tidak bisa berkomunikasi. Perlu diperhatikan bahwa protokol yang berbeda memuat jenis-jenis informasi yang beda juga, walaupun pada dasarnya sama-sama informasi digital. Maksudnya adalah, informasi digital tersebut hanya bisa dibaca pada perangkat tertentu yang memiliki protokol atau kemampuan membaca protokol yang sama. Sistem komunikasi data berdasarkan cara pengiriman pesan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, sistem satu arah atau simplex. Merupakan sistem komunikasi di mana pengirim pesan hanya melakukan pengiriman pesan tanpa harus menerima respon dari penerima pesan. Artinya, pengirim terus-menerus mengirimkan pesan tanpa peduli apakah pesan diterima atau tidak dengan tujuan kemanapun. Contohnya adalah siaran stasiun radio, stasiun televisi, jadi kayak dari RCTI kirim acara ke TV kita, ya sudah cuma satu arah. Yang kedua adalah sistem dua arah atau duplex, merupakan sistem komunikasi dua arah, yaitu di samping mengirimkan pesan juga menerima pesan dan respon dari lawan komunikasi. Secara teknik dilakukan dengan metode full duplex
dan half duplex. Sebagai contohnya adalah penggunaan SMS, konferensi jarak jauh, web interaktif, email, transaksi ATM, dan lain-lain. Yang keempat, tipe koneksi dan transmisi komunikasi data. Ada dua tipe koneksi komunikasi data. Tipe point-to-point, yaitu menyediakan sebuah jalur khusus yang digunakan hanya untuk berkomunikasi antara dua perangkat saja. Contohnya, koneksi antara TV dan remote control. Jadi hanya antara TV dan remote control. Kemudian tipe koneksi yang kedua adalah multi-point, atau bisa disebut juga dengan multi-drop, adalah satu perangkat yang membagi data dengan dua atau lebih perangkat lain melalui satu jalur komunikasi. Sedangkan tipe transmisi komunikasi data ada 3, unicast, broadcast, dan multicast. Kita bisa lihat ya ilustrasi gambarnya. Unicast itu dari satu pengirim ke satu penerima. Broadcast itu satu untuk semua, sedangkan multicast lebih dari satu penerima. 5. Contoh komunikasi data melalui HP. Komunikasi data, misalnya kita mau kirim data dari HP ke PC, kita bisa menggunakan dua hal di saat ini ya. Tidak tertutup kemungkinan banyak hal lain yang nanti kedepannya akan lebih banyak lagi. Pertama, pakai kabel data. Yang kedua, pakai menggunakan media Bluetooth. Ada juga yang sekarang pakai kode DNS gitu ya. Jadi komunikasi data. Jadi kita bisa mengirim data dari handphone kita ke peralatan lain dengan menggunakan kabel, dengan menggunakan Bluetooth. Sekian pelajaran pada minggu ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Bye.